Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Computer Service Bengkulu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja nih. Kita dapat servisan dari user dan ini gagal servis ya. Ini belum saya berani saya colokkan. Ini laptop apa ya? Lenovo kayaknya nih. Apa HP? Oh, HP ya. HP. Kasusnya mati total ya kemarin katanya. Jadi tapi tidak saya mau tes dulu, saya tidak mau tes, tapi saya mau langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan jalannya. Karetnya udah nggak ada lagi ya. Ini di sini biasanya ada karet ya. Ini udah nggak ada lagi. Oh ya, tampilan kita udah ada beda karena alas kerja kita baru ini warna hitam dan lebar ya. Jangan lupa di check out di toko online ya. Enak nih, lebar 70 kali 40. Oke. Waduh, banyak sekali yang kebakar ini. Jadi ini kebakar ya. Ada alat yang terbakar rupanya. Masih dipasang. Ini udah tahu kebakar tapi udah tahu konslet masih dibakar. Dipasang ya. Mudah-mudahan nggak parah itu. Oke, wifi kita lepas juga. Kemudian keyboard, touchpad, kipas prosesor ya. Speaker, ini kayaknya udah pecah deh, goyang tadi. Oke, Mobo, out Mobo. Ini apa ini? Mau ini tombolnya dari sini juga ya? Nggak mau, harus dibuka juga ini. Tombol on off-nya maksud saya ya. Oke. Mana lagi? Sip. Kok banyak cairan-cairan air gini ya? Oke, ini jadi mobonya ya. Oke, ini mobonya yang mau kita periksa. Ternyata ada kerusakan di sini. Kita cek dulu. Jangan lupa ngopi bos ya. Masya Allah, alhamdulillah
RAM kita lepas, SSD M2 kita lepas, kemudian prosesor heatsink kita lepas, ini prosesornya. Mudah-mudahan prosesornya aman ya. Berdoa lagi, bismillah, mudah-mudahan aman, gak ada masalah di prosesornya. Oke, lanjut kita ya melihat yang terbakar ini. Oke, ini ya, ini yang terbakar alatnya. Insya Allah lumayan ya, AWD apa ini teman-teman kalau mau lihat. Oke, ini dia, ya, saya zoom dikit apa fokuskan. Oke, itu dia, kebakar ya, karena ini bekas XRP. Saya harus pastikan dulu. Saya mau cek yang lain-lain dulu. Ini bekas air kayaknya ya. Saya pastikan dulunya ya, ini semuanya aman ya. Tahu apa aja yang sudah dibongkar, kemana aja gitu ya. Kayaknya belum ada dibongkar di tengok-tengok ini. Oke, untuk alat aman. Insya Allah ya, insya Allah aman. Untuk alat-alatnya nih nggak ada hilang atau spare partnya hanya di bagian itu dia. Ini di bagian apa ya, di bagian untuk kodebot HEDW kita cari ya untuk kodebotnya. Oke, kita cari dulu. Saya punya tabungan ada nggak ya? HEDW, haknya sendiri ya, HEDW IG02. Wah, kayaknya nggak ada nih. Oke, saya cari online di grup Telegram ya. Oke, tempel. Oke, Bloodq-nya ada. Simpan. Di tabungan saya juga belum ada sepertinya ini. HP 240. Di mana ya? Kok nggak ada ya? Telegram download. Ada beneran nggak ada, gimana nih saya? Kok bisa berubah dia? Simpan sebagai. Cuy.
P240 G8. This PC download. Yap. Oke, ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Oke, teman-teman kalau mau lihat, ini dia. Nah, ini dia mabunya ya. Jangan lupa ngopi. Alhamdulillah. Jadi kita mau lihat jalur apa itu tadi ya. Posisi mabunya seperti ini. Jadi kita putar. Sip, ya. Kita lihat ini. Banyak kali. Letaknya di atas L, samping prosesor. Jadi 6103. Oke, betul, berarti ini ya. Dan ini dia, ini ground. Ini alatnya SJV 126B BRAC ya, kode IC nya BRAC. Ini IC 3 volt ya, jadi ini yang kebakar ya. Kita lihat, bismillah. Langsung aja kita eksekusi. Ini apa yang buat dia terbakar? Ada jumperan di sini rupanya. Ah iya, di sini ada jumperan. Kok begitu ya? Kita mudah-mudahan baik, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Bismillah. Ada jumperan di sini rupanya. Oke, saya buang dulu deh ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi bro. Ini bekas jumperan, ini sudah disolder, ini bekas soldernya. Oke, relnya kita lepas dulu, kemudian baru IC nya. Ada tergeser dari R nya. Kapasitor ini kita ambil dulu. Lengket ya teman-teman ya. Bahaya nih kalau sampai mana-mana.
Jadi seperti ini kondisinya ya teman-teman ya. Pelan-pelan. Saya cut dulu nih. Oke. Ini inputnya kalau nggak salah ya. Ada sisi 2 buah nih. Oke. Terus ini saya cut aja nih. Terus di sini ada komponen lagi, ada apa lapisan lagi ya. Kan ini lapisan ground apa lapisan apa ini? Sepertinya ground ini. Kita lihat skema teman-teman. Ini F in ya, ternyata F in 2345 itu F in, yang ground yang atas yang ground. Ini bagian F in. Oke. Ini ground, ini ground. Iya benar, ini ground. FD nya konslet ya. Ini padahal FD ya. Ini ground, ini bagian FD nya konslet. Justru yang ground ini kok nggak ini ya? Ada titik di sini, apa nih, punya siapa? Oh, kabel ini kabel apa ini? Oke, nggak ground ya, nggak grounding ya. Bismillah, kita oprek lagi lebih dalam ya, karena konslet. Kita usahakan ini jangan sampai konslet dulu.
Ya, ini lapisan apa? Nggak tahu. Yang jelas bisa jadi itu lapisan grounding. Lebih dalam lagi. Kita pakai sikat baja. Masih ya. Nah, mudah-mudahan pikiran saya aja yang jelek ini. Oke, kemana aja dia jalurnya ini? Baliknya. Oh, ada PAD. Oh iya nih. Mana nih saya punya pembersih timah? Sebentar. Oke. Oke, bersih. Kita cek. Mudah-mudahan cuma di area situ aja ya. Nah, tadi saya bersih-bersih tadi. Oke, ini dia. Oke, ini aman. Jadi gini, nanti kita jumper aja nanti. Jadi kita jumper aja, nggak usah kita lewat situ. Ini F-in, ini ground. Tipis sekali ya. Dia yang bagian bawah. Ini ya, setelah di nggak gabung dia, ini masih ada 59. Jadi ini PCB-nya menghantarkan listrik ya. Alhamdulillah cuma di bagian ini aja nih ya. Cuma di bagian nggak banyak ya. Cuma di bagian sini aja. Cuma di bagian ini aja. Tuh. Jadi kita abaikan jalur ini karena jalurnya sudah rusak.
kita abaikan. Terus kita cek ini dulu, ada apa nih, R. Oh, R nya sudah putus nih. R nya kita hubungkan manual aja ya. Oke, jumpernya kita abaikan. Jadi teman-teman, kita jumpernya kita abaikan. Jadi itu jalur itu nggak kita pakai lagi, jalurnya kita buat baru ya, jalurnya kita buat baru. Sebentar, mana ini? Oke. Bismillah. Ini kita tutup. Ya, jalurnya kita tutup. Lalu kita keringkan dengan UV ultraviolet. Lanjut lagi ya, tadi sudah dilem, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Sudah lem UV, ini dia hasilnya seperti ini. Jadi kita tinggal kerik lagi di bagian ini. Ini untuk potnya IC-nya ya. Oke. Kita kasih kawat aja. Oke ya, jadi seperti ini. Ini baru permulaan. Ya, seperti ini alatnya, kita jumper. Sip, seperti ini. Nah, untung ada lubang di sini, lubang VGA nih nggak kepakai. Kita jumper di sini ya. Sip, ini dia. Jadi kita jumper di sini. Ini baru atasnya ya, bawahnya nih belum hancur nih. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini letaknya di baliknya ya. Oke. Jadi kita kasih lem juga nanti. Karena jalurnya cuma sebelah situ aja ya. Oke, sama sebelah sini nih. Nanti saya mau jumper dulu nih. Nah, jalur ice ini. Kita lihat seperti ini. CB-nya kita putar lagi, sesuaikan dengan gambar kita. Yup. Nah, ini ya, tarik ke sini ya. Tarik ke sini berarti di daerah ini. Ya, teman-teman ya. Ini ya. Coba dia nyambung apa belum? Belum ya, belum nyambung ya. Dia nyambung di kaki 21. Berapa ini? Ya, 11. Oke, 11. Ini. Ini kita sambung ke sini, kita ambil jumper lagi ke sini ya. Oke, seperti ini nanti ya, pelan-pelan. Jumperan halus tadi masih ada sisanya, dimanfaatin, jangan dibuang. Karena tadi sip ya, di luar sedang badai ya, sedang hujan badai. Oke. Baru kita cari aman di sini deh. Kita naik ke atas aja. Lalu kita cut di sini. Oke. Ya, kita taruh sini ya. Kita pastikan dulu ini posisinya tersolder dengan baik, ujungnya aja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian kita taruh atasnya ya.
Nah, kurang lebih seperti itu. Kita solder. Dia goyang dia. Pinset kita kurang bagus ya. Kita kasih timah lagi deh. Sampusannya ya. Yang dulu ini tersambung dengan baik. Oke, tersambung ya. Kita rapikan lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia. Sekarang kita coba tes apakah berhasil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung di 07 ya. Ampernya di 0,8, 0,7. Untuk IC aman. Enggak panas. Kita masang L ini tadi ya. Oke, kita cek sini sekarang. L nya lari kemana? Coba kita meledak nggak kira-kira ya. Kayak gitu ya. Kita butuh tahu gimana kalau kita suntik 3 volt aja ya. Kita suntik 3 volt saja di bagian ini tadi. Oke, kita suntik 3 volt saja. Teman-teman, coba kita zoom. Kita mau suntik, turunkan 3 volt. Karena keterangannya 3 volt di situ. Kita kasih 2 volt ya. Oke ya. Kemudian teman-teman, kita alihkan dulu ini. Yep, kita alihkan ke sini. Terus kita mau lihat, gunakan inframerah, apa yang terjadi. Oke, normal. Bismillahirrahmanirrahim. Naik di 0,8. Ternyata prosesornya langsung menyala. Itu prosesornya. Ini dia. Gimana kalau saya kasih 3 volt? Langsung 1 ampere ya. Langsung merah merona dia. Jadi dia tegangannya, prosesornya yang kena nih. Di bagian 3 volt tembus langsung ke prosesor. Oke. Jadi kerusakan ada di prosesor. Kita tutup aja ya. Untuk biayanya mending ya, bagusnya diganti, karena ini udah terbakar ya, bagusnya ganti mobo ya. Oke, itu aja. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Gak apa-apa kali ini kita gagal, paling tidak kita tahu di mana kerusakannya. Itu cara analisanya tadi, dan cara-cara jumpernya tadi gimana. Kita lihat tengok skema, terus ya dipermudah. Itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam survive.